Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita sehingga kita dapat bertemu di bulan Ramadan kali ini. Tak lupa, sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillahirrabbilalamin, ustadz-ustazah yang dirahmati oleh Allah dan juga teman-temanku yang saya sayangi. Saya akan menyampaikan kultum yang bertema pentingnya menjaga puasa lahir dan batin. Ibadah puasa merupakan amaliyah ibadah yang sudah lama ada. Sebelum perintah syariat puasa Ramadan pada masa kerasulan Nabi Muhammad SAW, dalam rukun Islam, ibadah puasa menempati urutan ketiga setelah syahadat dan mendirikan sholat. Sebelum masa Rasulullah SAW, Nabi Musa alaihissalam melakukan puasa selama 40 hari. Sampai saat ini, kaum Yahudi tetap mengerjakan puasa meskipun tidak ada ketentuan khusus dalam mereka, seperti puasa selama seminggu untuk mengenang kehancuran Yerusalem, puasa hari ke-10 pada bulan 7 menurut perhitungan mereka, dan berpuasa sampai malam. Menurut Ibn Katsir, puasa adalah menahan diri dari makan, minum, dan berjima disertai niat yang ikhlas karena Allah yang maha mulia lagi maha agung. Karena puasa mengandung manfaat bagi kesucian, kebersihan, kecermelangan diri dari pencampuran keburukan dan akhlak tercela. Ibadah puasa mempunyai dua tantangan yang sangat berat, sehingga menyebabkan orang yang berpuasa hanya akan terjerumus dan terjebak pada haus dan lapar saja. Jika seseorang yang berpuasa tidak mampu mengendalikan hawa nafsu atau nafsu faraj, atau bisa disebut birahi, dan nafsu lapar, maka puasanya akan sia-sia dan kosong. Mengutip kitab Ihya Ulumuddin, pentingnya puasa lahir dan batin, atau bisa disebut zahiran wa batinan, puasa memiliki dua dimensi, yaitu puasa lahir dan batin. Puasa lahir adalah puasa dengan standar ilmu fikih atau ilmu syariat bagi orang awam. Sedangkan puasa batin adalah puasa dengan standar ilmu hakikat atau ilmu mengolah hati, atau bisa dikenal dengan ilmu tasawuf bagi orang khusus. Dalam kitab Ihya Ulumuddin bab keterangan tentang puasa, adapun syarat untuk menjalani puasa Ramadan secara lahir dan batin. Jadi, untuk syarat puasa lahir dengan menjalankan aspek syariat tentang puasa, seperti berniat, tidak makan minum, khusus bagi remaja atau yang belum menikah, hindari onani dan masturbasi, tidak berhubungan suami istri di pagi hari, dan lain sebagainya. Sementara untuk mendapatkan derajat puasa secara batin, harus niat puasanya karena Allah, mengendalikan nafsu-nafsu dalam organ tubuh, atau mengendalikan nafsu-nafsu yang ada pada dalam organ tubuh, munajat dan zikrullah, dan terus memelihara takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping pengendalian nafsu, pikiran, dan hati, juga yang amat penting untuk konkretnya ialah menahan mulut untuk tidak berbicara.
Apalagi jika pembicaraan itu menjurus ajakan kepada diri sendiri atau orang lain untuk berpaling meninggalkan kedekatan diri kepada diri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa menyimak hikmah mengapa Allah tidak memerintahkan Maryam untuk berpuasa, kecuali menahan diri untuk berbicara. Sebagaimana dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakuli washrobi wa qarri aina. Fa imma tarayinna minal basyari ahadan fakuli inni nazartu lirrahmani sawman falan ukallimal yauma insiya. Artinya, maka makan, minum, dan bersenang hatilah engkau. Jika engkau melihat seseorang, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pengasih. Maka aku tidak akan berbicara dengan siapapun pada hari ini. Quran Surat Maryam ayat 26. Puasa bicara ternyata bukan pekerjaan yang mudah bagi orang normal. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengingatkan agar manusia hati-hati soal bicara. Sebagaimana firman-Nya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Quran Surat Al-Ahzab ayat 70. Dalam hadis Nabi disebutkan, barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, maka hendaklah ia mengatakan yang benar atau lebih baik diam. Nabi juga mengingatkan kita, sesungguhnya dosa yang paling banyak dilakukan oleh anak cucu Adam adalah pada lidahnya. Musibah itu terwakili melalui ucapan. Barang siapa yang banyak bicara, banyak juga kekeliruannya. Barang siapa yang banyak kekeliruannya, banyak juga dosanya. Barang siapa yang banyak dosanya, maka nerakalah yang paling tepat tempatnya. Selain puasa bicara, ada juga puasa untuk melihat, mencium, mendengar, dan merasa segala sesuatu yang bertentangan atau tidak sejalan dengan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, kesempurnaan puasa kita ialah kemampuan kita untuk menahan diri untuk tidak melakukan pelanggaran yang bersifat lahiriah dan batiniah, sebagaimana disebutkan tadi. Tentu, hal tersebut tidak cukup, karena seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan hanya memerintahkan diri untuk menahan diri di dalam berpuasa, tetapi juga diserukan mengoptimalkan amal-amal kebajikan, baik amal yang bersifat fisik maupun rohani. Semoga puasa dan amaliyah ibadah Ramadan kita kali ini lebih berkualitas daripada sebelumnya. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.